Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali di tempat ini untuk belajar bersama ya. Ya. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, Ibu minta kesediaan dari ketua kelas untuk memimpin doa ya. Ya. Oke, silakan ketua kelas. Baik, terima kasih teman-teman. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita dahului dengan doa. Karena itu, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih untuk wali kelas. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ketua kelas, ada yang tidak hadir hari ini? Ya, ada 2 orang, Bu. Iya, siapa saja? Fahlim Bobihu dengan Nabir Polomulo. Iya, jadi Fahlim tadi sempat WA ke Ibu bahwa mana dia tidak bisa masuk karena masih dalam keadaan sakit. Oh, ya. Untuk adik-adik yang ada di sini, jika kalian atau teman kalian sedang sakit, misalnya harus dirawat di rumah sakit atau di puskesmas, ada baiknya kita datang untuk menjenguk ya. Karena bisa jadi kedatangan kalian menjadi motivasi untuknya agar segera sembuh. Ya. Ya. Oke. Adakah yang tahu kira-kira yang ada di tangan Ibu ini? Bentuk apa? Atau ada yang tahu ini di tangan kanan kira-kira ini apa? Virus. Iya, silakan Rahel. Iya, virus corona ya. Nah, kalau yang di tangan sebelah kirinya Ibu? Saya. Iya, silakan Najwa. Virus bakteriofag. Iya, virus bakteriofag yang menginfeksi bakteri. Tepuk tangan untuk adik Rahel dan Najwa. Nah, adik-adik, jadi ini sudah jelas ya, kalian tahu kalau yang berbentuk seperti bola ini ada jarum-jarum penusuk, ini namanya virus corona. Sedangkan yang di sebelah kirinya ini Ibu namanya virus bakteriofag ya. Ya. Virus yang menginfeksi bakteri atau yang memusnahkan bakteri. Nah, kalau ini Ibu rasa ini tidak asing. Ada yang masih ingat kejadian beberapa tahun yang lalu yang menimpa hampir semua negara yang ada di dunia, wabah ya. Ada yang tahu atau yang masih ingat apa kira-kira? Ya, virus corona. Virus corona atau COVID-19 ya. Jadi ini virus corona ini yang mewabah hampir semua negara di akhir tahun 2019 sampai 2020. Kalau tidak salah itu ada terjadinya pembatasan sosial yang secara besar-besaran ya. Contohnya dalam pembelajaran kita harus melakukan pembelajaran di rumah atau lewat daring. Kemudian ada aturan yang harus mewajibkan untuk memakai masker. Ya. Kemudian ada juga aturan yang harus rajin untuk mencuci tangan. Nah, ini penyebabnya si corona COVID-19 ini ya. Ya. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan hari ini orang mau belajar apa? Kira-kira hari ini orang mau belajar apa? Tentang apa? Tentang apa? Tentang virus. Iya, jadi hari ini kita belajar tentang atau kita membahas materi virus ya. Oke, lanjut ke materi ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran dari yang kita lakukan pertama itu ada peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri virus. Jadi ini virus ini ada ciri-cirinya sama dengan yang ada di sini di alat peraga. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi cara hidup dan reproduksi virus. Jadi adik-adik, virus ini dapat bereproduksi. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan peranan virus yang menguntungkan dan merugikan. Jadi ini virus bukan cuma racun saja. Dia dapat menguntungkan untuk manusia tetapi juga dapat merugikan. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan dan merumuskan cara
mencegah penyebaran virus. Sudah paham ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Paham. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran ke tahap yang lebih inti, Ibu minta kalian untuk melakukan ice breaking. Boleh 2 orang datang menemani Ibu di sini. Revan dengan Kristi ya, kita sama-sama melakukan ice breaking yang semangat ya. Ya. Ice breakingnya dengan tema Aram Sam Sam, tahu ya? Oh ya. Hadir itu. Kristi. Ayo. Kristi dengan Revan, ayo di sini di depan sama-sama dengan Ibu. Sudah tahu ya? Ibu rasa semua sudah tahu Aram Sam Sam. Gimana? Oke, ayo teman-teman berdiri dulu, adik-adik berdiri. Oke, Ibu semula ya. Bagaimana? Iya, berhadapan ya. Silakan adik-adik berhadapan dengan teman yang ada di samping. Ada yang tidak dapat pasangan? Oh, siapa? Mana yang tidak? Yang tidak dapat pasangan agar supaya bersama-sama dengan yang tidak ada pasangan. Oke, siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Sam sam aram sam sam guli 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 ram sam sam aram sam sam aram sam sam guli 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 ram sam sam aram di aram. Ayo menyanyi. Guli 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 ram sam sam aram di aram. Guli 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 Ram sam sam. Lebih cepat lagi ya. Aram sam sam guli 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 ram sam sam aram sam sam guli 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 ram sam sam Arabi Arabi guli 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 ram sam sam Arabi Arabi guli 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 ram sam sam. Lebih cepat lagi. Aram sam sam guli 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 ram sam guli 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 ram sam Arabi Arabi guli 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 ram sam Arabi Arabi guli 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 ram sam Aram sam guli 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 ram sam aram sam guli 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 ram sam Arabi Arabi guli 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 ram sam Arabi Arabi guli 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 ram sam aram sam guli 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 ram sam guli 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 Arabi Arabi guli 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 Arabi Arabi guli 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 ram sam. Oke, sudah selesai ya. Oke, terima kasih. Oke, adik-adik tahu di sini fungsinya dari kita melakukan ice breaking sebelum pembelajaran? Ada yang tahu? Bagaimana Alia? Iya, jadi yang pertama gunanya ice breaking ini adalah melatih konsentrasi dari siswa. Kemudian yang kedua apa? Ada? Yang kedua dapat melenturkan otot-otot atau persendian yang sudah kaku ya. Jadi itu fungsi dari kita melakukan ice breaking sebelum pembelajaran. Bisa juga dilakukan di pertengahan pembelajaran atau misalnya akhir dari pembelajaran. Jadi ini guru-guru memberikan ice breaking bukan cuma sekedar diberikan seperti itu ya, tapi ada tujuan utamanya. Ini sudah jelas ya? Oke, sekarang kita langsung lanjut di materi inti, yaitu sejarah penemuan virus. Jadi virus ini ada DP sejarah. Jadi pertama kali virus ini ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Jerman namanya
Adolf Meyer pada tahun 1883. Jadi sebelum adik-adik lahir, ini virus ini sudah ditemukan. Bahkan sebelum ibu juga ada, virus ini sudah ditemukan oleh ilmuwan. Jadi ingat-ingat saja bahwa virus itu pertama kali ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman namanya Adolf Meyer pada tahun 1883. Paham ya? Ya. Oke, next. Ciri-ciri tubuh virus. Nah, di sini ibu ambil dua jenis virus. Ada virus HIV dengan virus bakteriofag. Yang ini ya. Ingat toh? Nah, kalau virus HIV ini ukuran tubuhnya berkisar antara 20 sampai 300 nm. Nm dengan sentimeter mana yang lebih kecil? Nanometer sama sentimeter? Hektometer. Apa? Hektometer. Iya, nanometer lebih kecil ya, lebih kecil dari sentimeter. Jadi ini kecil sekali, cuman antara 20 sampai 300 nanometer. Itu ukuran tubuh virus bakteriofag. Nah, kalau HIV sendiri dia berkisar antara 100 sampai 120 nm. Jadi lebih kecil si virus HIV ini daripada si virus bakteriofag. Oke. Jelas? Jelas. Oke. Next, bentuk tubuh virus. Nah, ini yang ada di alat peraga tadi, ibu ambil di sini cuman virus bakteriofag. Jadi dia bervariasi. Sebenarnya banyak sekali bentuk-bentuk tubuh virus ini ya, karena ada berbagai macam jenis virus. Tapi yang ibu ambil saat ini cuman virus bakteriofag. Jadi ini bentuk-bentuk virus, ada yang berbentuk batang, kemudian ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk seperti benang, persegi banyak, dan ada juga yang berbentuk seperti huruf T. Nah ini, yang virus yang berbentuk seperti huruf T ini nih, virus bakteriofag. Jelas ya? Jelas. Oke, selanjutnya struktur tubuh virus. Nah ini struktur tubuh virus, ada virus bakteriofag. Yang pertama terdiri dari kepala. Kepala ini memiliki kapsid dan ada DNA maupun RNA. Kemudian ada leher, ada sel hubung ekor, ada serabut ekor, ada lempeng dasar dan juga ada jarum penusuk. Nah, ini ada dia punya fungsi masing-masing. Kalau bagian kepala ini pembawa materi genetik karena ada DNA dan RNA. Sedangkan kalau leher ini menghubungkan antara kepala virus dengan badan virus ya. Kemudian jarum penusuk ini berfungsi untuk melubangi sel inang dari virus tersebut. Perhatian, jadi virus ini sebenarnya bukan makhluk hidup ya. Kan Tibo udah bilang tadi, virus ini sebenarnya racun, tapi dapat menguntungkan juga dapat merugikan bagi manusia. Jelas? Jelas. Selanjutnya cara hidup virus. Ini virus hanya dapat hidup di dalam sel organisme hidup tertentu yang cocok. Sehingga disebut parasit intraseluler obligat. Jadi kalau misalnya ini virus mau menempel, kan dia parasit toh. Jadi ketika dia mau menempel di organisme misalnya tumbuhan, hewan maupun manusia ataupun bakteri, dia lihat dulu dia cocok tidak dengan sel inang ini. Paham? Paham. Sedangkan kalau sel inang itu sendiri merupakan bagian dari sel inang itu ada di mana? Terdapat di mana kira-kira sel inang? Di mana, Bu? Ada di tumbuhan, hewan maupun manusia karena sel inang ini merupakan sel hidup. Ini perbedaan antara virus dengan manusia ya. Kalau virus tidak memiliki sel, sedangkan kalau makhluk hidup dia memiliki sel. Ya. Paham ya? Paham, Bu. Iya, sedangkan sel itu sendiri merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, si virus ini tidak memiliki sel. Dia hanya memiliki DNA maupun RNA. Paham ya? Paham. Oke. Ini reproduksi virus itu ada 5 tahap. Terdiri dari 2 siklus. Ada siklus litik dan siklus lisogenik. Tapi kedua siklus ini ada 5 tahapan juga. Yang pertama ada tahap absorpsi, kemudian tahap penetrasi, tahap sintesis, tahap pematangan, dan yang terakhir tahap lisis.
Jadi ingat-ingat saja kalau reproduksi virus berarti dia terdiri dari 5 tahapan. Selanjutnya peranan virus yang menguntungkan. Nah, ini ya. Jadi virus ini banyak sekali keuntungannya, tapi yang Ibu ambil cuma satu. Yang pertama, virus dapat digunakan untuk memberantas serangga atau hama. Kemudian beberapa virus hidup pada parasit atau serangga dan dibiarkan dan digunakan untuk menyemprot serangga atau tanaman. Kalian tahu insektisida atau pestisida yang digunakan untuk menyemprot ini serangga yang biasanya ada di tanaman cabai kah atau di milu. Kalian tahu toh itu? Tahu. Nah, sebenarnya itu diambil dari virus itu sendiri, kemudian dibiarkan, kemudian dijadikan sebagai pembasmi serangga. Sudah paham ya? Paham, Bu. Selanjutnya peranan virus yang merugikan. Kalau merugikan pasti membawa penyakit ya. Ya, jadi yang pertama ada influenza. Ini merupakan penyakit pada pernapasan yang terkadang merupakan wabah di beberapa bagian di dunia. Ibu rasa kalau influenza ini banyak sekali atau cepat sekali penyebarannya ya. Masih merupakan jenis virus yang menginfeksi yang ringan ya. Kalau misalnya cuaca lagi kadang hujan, kadang panas. Nah, ini virus influenza ini yang cepat sekali menginfeksi trompet tubuh. Paham ya? Paham. Oke, yang kedua ini. Nah, ini jenis-jenis virus yang membawa penyakit. Yang pertama ada herpes. Pernah dengar ini? Penyakit ini? Herpes. Ini penyakit yang menyebabkan pembengkakan pada kelenjar parotis atau kelenjar ludah yang dapat menular. Nah, ini dapat menular. Kemudian pembengkakan atau nyeri akan lebih terasa ketika menelan makanan yang bersifat asam. Ah, ini yang Ibu mau ingatkan. Ibu sering melihat adik-adik di sini ada yang sering minum di satu gelas yang sama. Nah, jadi jangan ya, karena virus itu dapat menyebar, cepat sekali menginfeksi lewat itu ya. Jadi kalau misalnya si Rahel minum di gelasnya ini, siapa? Najwa misalnya, bisa saja Najwa ada influenza, si Rahel nanti yang akan terjangkit. Jadi jangan ya, jangan membiasakan untuk minum atau makan di gelas atau wadah yang sama. Paham ya? Paham. Oke, yang kedua yaitu herpes disebabkan oleh virus simplex atau HSV1, kemudian cacar air. Ada yang pernah kena cacar di sini? Ada. Mana yang pernah kena cacar? Nah, ini cacar ini biasanya ada yang cacar ini ada dua, ada cacar air dan ada cacar air varicella. Kalau bahasa daerahnya kita luti air ya, yang pernah dapat toh? Iya. Jadi itu karena virus. Oh ya. Oke. Yang selanjutnya yaitu hepatitis, kemudian ada campak. Tahu campak? Adik-adik pernah imunisasi campak? Pernah. Ya, nah ini campak diimunisasi dari pertama kalian lahir. Masih 0 bulan ya. Sejak 0 bulan ini diberikan imunisasi campak di lengan kanan. Jadi kalau ada yang tidak diimunisasi, bahaya itu. Ibu lihat di sini, kalau misalnya ada yang petugas dari puskesmas datang, rata-rata pada lari. Padahal sebenarnya yang petugas dari puskesmas datang itu untuk memberikan layanan kesehatan, macam misalnya memberikan tablet tambah darah, mengukur tubuh kalian, berat badan. Kan kalian ini masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi kalau misalnya ada petugas puskesmas datang, jangan lari. Oke, selanjutnya AIDS atau HIV, ini tahu ya penyakit. Jadi yang virusnya ini bukan AIDS tapi HIV. AIDS itu nama penyakitnya. Jadi disebut HIV AIDS. Selanjutnya tumor, kanker, kemudian karsinoma dan kutil. Kemudian setelah itu ada demam berdarah, cikumunyat. Pernah kena virus cikumunyat? Pernah. Iya. Bagaimana rasanya? Iya, jadi melemahnya persendian ya atau otot-otot. Kadang kita harus demam ya kalau terkena virus cikumunyat. Kemudian selanjutnya Ebola. Ebola belum ada di Indonesia kalau tidak salah ya. Virus ini ada di luar negeri.
Kemudian flu burung, pernah dengar ini? Pernah. Ya, jadi ini virus yang menyerang unggas ya. Selanjutnya SARS dan selanjutnya rabies. Rabies ini virus yang dapat menyebabkan pada hewan. Iya, ada yang pernah kena rabies di sini? Perhatikan ya, rabies ini dapat mematikan adik-adik. Jadi belum ada vaksinnya. Hati-hati. Ini penularannya lewat hewan. Jadi kalau kalian misalnya lagi jalan-jalan di mana, melihat anjing yang ciri-cirinya anjing yang terinfeksi rabies. Itu air liurnya itu keluar, air liurnya keluar dengan lidah ya. Jadi lihat-lihat saja berarti hewan tersebut sudah terinfeksi virus rabies ya. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman ibu ringkas saja. Yang terakhir yaitu mosaik penyakit pada tumbuhan. Ini mosaik ini penyakit yang ditemukan pertama kali oleh Adolf Meyer tadi. Jadi dia meneliti sebuah penyakit yang terdapat pada tumbuhan, nah namanya ini mosaik. Makanya dia menyimpulkan ternyata virus ini lahir dari ini penyakit. Oh iya. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Nah ini pandemi COVID-19 dampak dan solusinya. Jadi COVID-19 atau coronavirus disease ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ya. Penularan dapat terjadi melalui percikan dahak. Nah ini sebenarnya kalau misalnya kalian lagi batuk atau misalnya bersin ada etikanya. Kalau misalnya lagi batuk atau bersin di tempat umum, ada baiknya kalian menutupnya dengan tangan. Kalau misalnya tidak ada tangan, ada tisu ya. Karena penularan virus ini sangat mudah sekali dengan ini ya. Percikan ludah. Kemudian ketika virus SARS-CoV ini menemukan sel inang yang cocok, glikoprotein spike akan menempel dan berikatan dengan reseptor AC2 pada permukaan sel inang. Jadi virus ini tidak sembarang masuk ya. Dia mencari sel inang yang cocok dengan untuk dia infeksi. Kalau misalnya tidak cocok maka dia tidak akan masuk. Makanya harus banyak-banyak menjaga diri ya, misalnya menjaga pola makan, kemudian berusaha kalau misalnya mau kemana-mana pakai masker boleh ya. Next, ini ini cuma ilustrasi saja. Jadi pencegahan virus itu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Nah ini biasakan ya hidup sehat. Sebelum makan cuci tangan, setelah beraktivitas juga cuci tangan ya. Yang kedua, tidak berkerumun. Ini kalau masih zaman pandemi COVID ya. Makanya kenapa ada social distancing ya. Tidak berkerumun. Kemudian kalau misalnya lagi batuk, misalnya atau bersin, gunakan tisu. Setelah itu tisunya dibuang di tempat sampah. Agar tidak menjadi penyakit untuk orang lain. Ya. Oke, paham? Paham. Selanjutnya ini mencuci tangan. Dan yang terakhir memakai masker. Oke, sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Paham. Oke, nah nanti ini Ibu akan menayangkan video. Silakan videonya adik-adik amati. Setelah mengamati video ini nanti ada pertanyaan yang akan Ibu berikan ya. Jadi tolong, mana kelompok 1 di sini? Ya. Kelompok 1, kelompok 2 mana? Kelompok 2 siapa ketua kelompoknya? Oh, Kristi. Kelompok 3? Oke, kelompok 4? Iya. Jadi masing-masing kelompok silakan memperhatikan tayangan video yang ada ya. Ya. Silakan Ibu kasih kesempatan dulu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau memberikan 2 pertanyaan saja materi yang tadi Ibu sampaikan? Oke, silakan Alia. Salam saya Fadila Lamsu, saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah virus hanya menginfeksi orang dewasa atau bisa menginfeksi
selain dari orang dewasa. Oke. Terima kasih Alia. Ada lagi yang mau bertanya? Pertanyaan terakhir silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahel Abdullah. Saya dari kelompok 4, izin bertanya, bagaimana cara terhindar dari virus corona selain dari apa yang Ibu paparkan pada presentasi tadi? Oke, terima kasih untuk siswa yang sudah bertanya. Oke, Ibu akan menanggapi pertanyaan dari Alia dulu. Apa pertanyaannya? Bagaimana? Apakah virus? Iya. Apakah virus hanya menginfeksi orang dewasa saja ya? Jadi jawabannya virus tidak hanya menginfeksi orang dewasa, lansia juga bisa terinfeksi virus. Justru mereka yang paling rentan untuk bisa terinfeksi virus dengan cepat. Karena kenapa? Karena daya tahan tubuhnya tidak sama lagi dengan yang masih muda-muda ya. Kalau sudah usia tua, otomatis daya tahan tubuh juga menurun. Ya. Kemudian virus tidak hanya menginfeksi lansia saja, tetapi anak bayi, bahkan yang baru lahir pun bisa langsung terkena infeksi virus. Jadi bukan cuma orang dewasa saja, balita, bayi, lansia, orang dewasa, tumbuhan, hewan, itu bisa saja terkena oleh infeksi virus. Alia, sudah ya? Oke, selanjutnya pertanyaan dari Rahel, apa pertanyaannya? Iya, kalau yang tadi yang Ibu jelaskan kan memakai masker toh, cara agar terhindar dari virus corona yang pertama apa? Memakai masker. Iya, kemudian yang kedua apa? Mencuci tangan. Oke, yang ketiga? Menjaga jarak. Iya, menjaga jarak atau tidak Berkerumun. berkerumun ya. Ya. Nah, kalau tambahan dari Ibu, cara yang paling manjur sekali yang pertama menjaga pola hidup yang sehat. Yang pertama dari makanan, konsumsi makanan yang bergizi seimbang ya. Kemudian yang kedua, vaksin. Tahu vaksin ya? Tahu. Tapi nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Vaksin itu sebagai antibodi kita ya. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak berjemur di bawah sinar matahari pagi. Karena sinar matahari pagi itu mengandung vitamin D yang sangat tinggi. Vitamin yang alami ya. Oke, Rahel bagaimana? Sudah jelas? Oke. Sekarang lanjut di video ya. Nanti silakan secara berkelompok mengamati tayangan video yang akan Ibu tampilkan. Nanti akan ada pertanyaan yang akan Ibu ajukan. Oke ya? Ya. Oke. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini menyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita itu baik terkena percikannya dan nggak cuci tangan setelahnya. Kalau begitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu merampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan mendorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan menghack inti sel sehat untuk menipu sistem imun tubuh kita biar gak nyerang virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap menginfeksi dan menghack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma memasukkan virus corona cuma dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Dan ternyata
mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menutupi paru-paru kita, sistem imun kita bakal respon ibarat polisi dan tentara yang muncul ke tempat kejadian perkara. Terus ini yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun menyerang membabi buta, termasuk menyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan melawan dan perlahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus kejadian ini memang gak berlangsung lama. Karena kalau siswa yang kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya menyerang suhu tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakal susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa meningkatkan imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? oke, sudah diamati dengan baik dari tayangan video tadi. Udah. Kelompok 1 sudah mengamati dengan baik. Sudah. Kelompok 1, kelompok 2, Sudah. kelompok 3, kelompok 4. Oke, nah sekarang giliran Ibu yang bertanya toh. Kalian tadi sudah mengamati videonya. Nah sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang bisa menjawab? Pertanyaan pertama, dari video yang kalian amati tadi, dari video tersebut kira-kira apa yang kalian amati dari tayangan video dari menit pertama sampai di menit keempat? Apa saja yang kalian amati? Kelompok 1 dulu. Ya, saya Bu. Iya, silakan. Ya, dari kelompok 1, menurut pengamatan tadi terkait video yang telah Ibu paparkan, Iya. menurut kami pentingnya bagi kita untuk menjaga imun kita agar tetap kuat, agar sel-sel imun yang ada di dalam tubuh kita kuat terhadap serangan virus-virus, sehingga kita tidak mudah terkena virus dan selalu sehat dalam menjalani hari-hari kita. Mungkin hanya itu, Bu. Oke, terima kasih, berikan aplaus untuk ketua kelompok 1. Kalau dari kelompok 2 bagaimana? Apa yang kira-kira kelompok 2 tadi amati di menit pertama sampai menit keempat tadi? Ada? Ada apa, Kristi? Iya, penyebaran virus bagaimana? Penyebaran virus biasanya terjadi melalui apa? Percikan dahak atau batu bersin. Oke, bagus sekali jawabannya. Oke, kita lanjut lagi ya. Pertanyaan yang kedua, kan tadi sudah mengamati toh. Nah, bagaimana cara pencegahan virus agar tidak cepat menginfeksi tubuh kita? Ada yang bisa menjawab? Iya, silakan. Apa ulang Fatima bagaimana? Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Oke, bagus sekali jawabannya. Berikan aplaus untuk adik Fatima. Oke, next ya. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, tapi sepertinya ini sudah duduk berkelompok ya. Ya. Yang sudah duduk berkelompok sesuai apa yang sudah Ibu bagi ya. Ya. Oke. Kemudian ini Ibu akan memberikan tugas kelompok yang harus kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian ya. Setelah didiskusikan, dijawab, setelah itu dipresentasikan di depan kelas. Paham? Paham? Oke. Kita
Kita mulai dari kelompok 4, jangan lupa ditulis nama-nama kelompoknya ya. Kemudian kelompok ini kelompok 3 ya. Kelompok 2, terakhir kelompok 1. Ya. Oke. Di dalam LKPD itu ada panduan cara pengisian LKPD. Jadi bisa kalian mencari materinya di buku, bisa cari di Google, bisa juga cari di sumber belajar lainnya. Ayo silakan dikerjakan. Waktunya 20 menit. Setelah dikerjakan, silakan memaparkan hasil pekerjaan kalian di depan kelas. Jelas ya? Oke. Ada di sini panduan LKPD. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran ya. Silakan dilihat di halaman 2. Nah, ini alat dan bahan yang bisa kalian gunakan. Yang pertama ada buku paket, kemudian alat tulis menulis, ada buku kan? Ada buku dengan ini. Oke. Kemudian gadget atau HP, boleh dicari jawabannya lewat HP ya. Langkah-langkah pembelajaran, bacalah dengan baik langkah-langkah yang ada pada LKPD. Siapkan buku cetak, ada buku cetak ya, alat tulis, gadget. Kemudian isilah pertanyaan-pertanyaan yang ada sesuai dengan gambar yang ada pada LKPD. Jadi di LKPD itu ada gambar ya. Ada gambar 1, ada gambar 2. Ada? Oh ini ya. Ini pertanyaannya. Oke, ini pertanyaannya, mari Ibu kasih ini kan. Iya ini. Ini yang pertama. Oke. Ini Bacalah dengan baik langkah-langkah yang. pertanyaan yang pertama ini ya. Ini pertanyaan ada tuh Ibu sebagi di sini ini kerjaan. Ya. Nanti ditulis di buku baru. Oh, tidak usah ditulis di buku. Kenapa di sini? Itu jawabannya. Iya, nanti silakan jawab di sini. Ini ada kertas kosong. Iya. Iya. Ada lembar jawaban yang sudah Ibu sediakan. Maju lagi sering. Nanti ditulis ya. Oke. Waktunya 20 menit, jadi masih banyak waktunya. Kalau ada soal yang tidak kalian pahami, boleh ditanyakan. Kelompok 1 jelas? Jelas, Bu. Oke. Dikerjakan saja dengan baik, tidak usah buru-buru. Ini pertanyaannya. Sama dengan yang ini. Cuman Ibu ada ulang. Silakan boleh melihat di HP atau gadget. Ya, Bu. Kalau misalnya di buku kurang lengkap. Oke.
Boleh lihat di gadget Ibu ya? Ibu boleh bisa lihat di gadget. Bisa. Bisa kan Bu? Ukuran dari kedua virus tersebut adalah bakteriofag. Sudah Memiliki jelas ukuran kelompok sebesar 4. 20 sampai 300 hektometer. Bu mau nilai ya. Bagaimana keaktifan kalian selama mengerjakan soal secara berkelompok? Ini ada penilaian tersendiri. Bagaimana keaktifan kalian mendiskusikan, kira-kira jawabannya seperti apa, itu akan Ibu nilai. Ya. Tidak memiliki Ini kita pinjam. kelompok 3 aman. Oke. Iya, ini penyakit yang tadi yang Ibu ada jelaskan tadi. Macam-macam penyakit yang disebabkan oleh virus. Ini ada ukuran dan struktur tubuh virus ya.
Aman Musti? Materi sama. Kapsit. Kapsit ada deh. Dalam kurung selebihnya protein tersusun, selebihnya protein tersusun atas kapsomet berfungsi untuk melindungi bukan peluru kurang berfungsi untuk melindungi Berapa? Ada di buku cetak ya jawabannya. Ada Ibu. Materinya Ibu rasa semuanya lengkap ya. Lengkap Ibu. Iya. Berusaha ini. Mari lengkap ya. Tidak ada yang susah atau ada materi yang sulit dipahami. tidak ibu IPA. Kenapa namanya? Sudah sakit kepala. Oke. Bentar lagi kita akan selesai. Ini yang LKPD 1 kan? Ini yang LKPD 2. Iya. Itu sekalian di sini di LKPD. Iya. MSI. Nanti dibatasi saja ya, dibatasi yang mana jawaban untuk LKPD 1, mana jawaban untuk LKPD 2. Mirip apa? LKPD 1 berapa pertanyaan? Oke, 3. Berarti LKPD 2 5 pertanyaan ya. LKPD 1 berapa pertanyaan? Ada berapa pertanyaan di LKPD 1? 3. LKPD 2? Berapa? Iya, LKPD 1. Pertanyaan. Berarti ini pertanyaan LKPD 2 ya. Oke. Iya. Revan, berapa Sudah. pertanyaan di LKPD 1? Ya, Berapa pertanyaan di LKPD 1? ada 3. Oke, LKPD 2? Kalau LKPD 2 ada 5 pertanyaan, Bu. Oke, nanti sebentar ya, nanti Iya, Bu. secara bersama-sama. Ya. Bu. Ini mau dipresentasikan. Iya, nanti Oh, iya. dipresentasikan ya. Boleh Berapa pakai, orang batas maju? batas apa? Batas mau maju ke depan presentasi. Boleh semua maju atau 3 orang saja yang maju. Oh iya. Iya, nanti sebentar Iya, ya. Ibu. Bisa menggunakan bahasanya kalian, Oh, saya ditambah-tambahkan nanti Revan ya. Oh iya. Cara pencegahan virus. Oh iya. Kristi, kelompok Kristi sudah selesai. Sudah selesai. Oh iya, tidak apa, masih ada beberapa menit. Nanti kalau mau presentasi boleh ditambahkan pakai bahasanya kalian, misalnya mau menambahkan materi apa yang masih berhubungan dengan virus ya.
Mencuci tangan dengan sabun. Sudah? Oh, mencuci tangan dengan sabun, oke. Akan mengurangi virus. Sudah? Iya. Sabun dapat memecah lapisan karena sabun Novi hadir ya. karena sabun dapat memecah karena sabun Ketua kelompok di sini Novi ya. Yusri? Sudah? sementara itu. Nanti presentasi kelompok boleh semuanya maju, boleh 3 orang saja. Tapi terserah sama kelompok kalian ya. Hah? Nanometer. Iya, nanometer lebih ke nm, disingkat saja nm, nanometer. Disingkat macam cm toh, disingkat jadi sentimeter. nm berarti nanometer, cm berarti sentimeter. Kelompok 1, 2, 3, 4 aman? Ibu lihat ini sudah sangat serius, sampai sudah tidak ada yang berbicara. Iya, nanti presentasi ya. Kalau presentasi, kalau misalnya mau maju semuanya boleh, 3 orang saja boleh. Ibu kalau presentasi itu mau baca di pesawat atau langsung jawab? Iya, soalnya dulu dibaca. Bagaimana cara melakukan presentasi, Mari? Diawali dengan salam. Assalamualaikum. Iya, kelompok 1 dulu. Salam, baru perkenalan diri dari kelompok ini, kelompok 4. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Jadi dibaca dulu pertanyaannya, baru dijawab, baru dibaca lagi pertanyaan, baru jawab. Iya. Revan.
Nanti sebelum diskusi perkenalkan nama dengan kelompok ya, baru iya bisa baru dibaca dulu soalnya, kemudian dijawab. Habis itu dibaca lagi soal yang kedua, baru dijawab lagi ya. Atau bisa juga langsung dibaca dulu soalnya secara keseluruhan baru jawabannya. Yang LKPD 1 ada 3 soal toh, dibaca dulu sama baru ya, atau dibaca dulu keseluruhan soal dari LKPD 1 baru langsung jawabannya. Iya, tetapi dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 nanti ada waktunya. Sudah. Ada waktunya. Nanti Ibu mau bilang waktunya untuk presentasi. Tinggal 2 menit presentasi. Oke, 1 menit lagi berpresentasi. Semangat. Daya tahan tubuh, daya tahan tubuh, koma, hindari menyentuh wajah, hindari menyentuh wajah, koma, terus vaksinasi, jaga kebersihan lingkungan, Oke. Sudah selesai? Oke. Presentasinya kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 bisa maju secara bersamaan, bisa juga yang mewakili saja. Ya, bisa. Maju bersama? Maju bersama Jo. Bersama aja. Atau 3 orang aja? 3 orang. Oh, kita ice breaking dulu Oke. supaya lebih semangat. Sebelum Oke. presentasi, kita lakukan ice breaking dulu. Seperti biasa, tepuk cinta ya. Ya. Lebih semangat lagi ya. Ya, lebih semangat. Oke. Sudah tahu ya ice breaking tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke, sudah jelas? Oke. Dimohon untuk kesediaannya berdiri dulu. Oke. Jangan lupa tangannya, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua.
Oke ya. Cinta kecil. Oke, siap? Oke. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Sekali lagi ya, supaya lebih semangat. Sama-sama ya? Ya. Oke. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Berlaku cinta semua. Oke. Selanjutnya kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kalian. Perkenalkan nama ya. Perkenalkan nama ya. Iya, Sita. Jangan lupa perkenalkan dari kelompok berapa, nama-namanya siapa. Ya. Mulai Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait apa itu virus corona dan informasi-informasi dari virus. Sebelumnya perkenalkan nama saya Revanli Christian Lasut. Di sebelah kiri saya ada. Perkenalkan nama saya Gita. Dan di sebelah kanan saya ada. Perkenalkan nama saya Najwa. Baik, di sini langsung saja kami akan membacakan hasil dari kelompok kami. Pertanyaan pertama dari LKPD kami, yaitu apakah kesamaan struktur pada kedua virus tersebut? Pertanyaan pertama. Dan yang pertanyaan kedua, cobalah cari informasi berapakah ukuran dari kedua virus tersebut. Dan pertanyaan yang ketiga, sebuah sel minimal tersusun atas membran sel, sitoplasma, asam nukleat, dan ribosom. Berdasarkan telaah struktur yang kalian lakukan, apakah virus merupakan sebuah sel? Apakah virus adalah makhluk hidup? Langsung saja, jawaban dari kami setelah mengamati struktur kedua virus tersebut, yaitu virus bakteriofag dan corona, persamaan yang ditemukan adalah bakteriofag dengan virus corona memiliki struktur pada bagian kepala virus, diselubungi oleh kapsid. Selubung protein tersusun atas kapsomer berfungsi untuk melindungi asam nukleat dan memberi bentuk tubuh virus. Leher virus penghubung antara bagian kepala dan bagian ekor dan ekor virus. Iya, kalau misalnya masih ada. Dan yang kedua, nomor 2, ukuran dari kedua virus tersebut adalah bakteriofag, memiliki ukuran sebesar 20 hingga 300 nm. Sedangkan virus corona memiliki ukuran yang berkisar 80 hingga 120 nm. Nomor 3, virus bukan merupakan sebuah sel, karena virus tidak memiliki komponen sel, tetapi hanya memiliki DNA dan RNA. Dan virus bukanlah makhluk hidup karena memiliki ketergantungan pada sel inang, karena virus tidak dapat bereplikasi tanpa menginfeksi sel inang. Dan virus tidak menunjukkan ciri-ciri kehidupan. Dan ada 5 soal lagi. Nomor 1, bagaimana cara virus corona menyebar? Nomor 2, mengapa mencuci tangan dengan sabun dapat mengurangi penyebaran virus corona? Nomor 3, mengapa penggunaan masker disarankan dalam pencegahan penularan COVID-19? Nomor 4, apa fungsi mengkonsumsi gizi seimbang dalam pencegahan penularan COVID-19? Nomor 5, dari sekian anjuran, adakah anjuran lain yang dapat kalian sampaikan dalam pencegahan penularan virus corona? Langsung saja jawaban dari kami. Nomor 1, virus corona atau COVID-19
menyebar melalui beberapa cara, yaitu droplet, pernapasan, kontak fisik, permukaan dan terkontaminasi, dan ruangan dengan ventilasi buruk. Dan jawaban nomor 2, mencuci tangan dengan sabun akan mengurangi penyebaran virus karena sabun memecah lapisan lemak yang melindungi virus sehingga virus menjadi tidak aktif dan mudah dibilas. Dan jawaban nomor 3, penggunaan masker disarankan dalam pencegahan penularan COVID-19 karena masker efektif dalam menghalangi penyebaran virus SARS-CoV-2 melalui percikan dan uap mengandung virus. Dan jawaban dari nomor 4, fungsi dari mengkonsumsi gizi seimbang dalam pencegahan penularan COVID-19 adalah dapat meningkatkan daya tahan tubuh, adalah salah satu kunci agar tidak tertular virus COVID-19. Dan jawaban terakhir nomor 5, anjuran yang bisa kita lakukan dalam pencegahan penularan virus adalah meningkatkan daya tahan tubuh, hindari menyentuh wajah, vaksinasi, jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan berjemur di bawah sinar matahari. Karena sesuai yang Ibu sampaikan tadi, panas matahari sangat mengandung vitamin D yang tinggi, sehingga bermanfaat untuk diri kita, untuk menjaga imun kita. Ya, mungkin hanya itu dari presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 Ya. dari Aplos. Sama. Dua kelompok saja yang maju untuk presentasi ya. Ya. Mengingat materi kita atau waktu kita sedikit lagi akan selesai. Kalau misalnya keempat-empatnya akan mempresentasikan hasil kerja kalian, nanti tidak akan cukup waktunya ya. Karena Ya. sudah mau berganti dengan jam pelajaran lainnya ya. Jadi kelompok 2 saja diundang untuk maju mempresentasikan. Silakan kelompok 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristi. Di sebelah kiri saya ada Alia. Di sebelah kanan saya ada Vira. Di sebelah kanannya Vira ada Fatima. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil apa yang kami diskusi tentang virus. Pertanyaan pertama, apakah kesamaan struktur pada kedua virus tersebut? Jawabannya, memiliki struktur pada bagian kepala virus diselubungi kapsil atau selubung protein tersusun atas kapsumer, berfungsi untuk melindungi asam nukleat dan memberi bentuk tubuh virus, leher virus, dan ekor virus. Nomor 2, cobalah cari informasi berapakah ukuran dari kedua virus tersebut. Kedua virus tersebut memiliki 20 sampai 300 nm dan virus kedua memiliki 80 sampai 120 nm. Nomor 3, sebuah sel minimal tersusun atas membran sel, sitoplasma, asam nukleat, dan ribosom. Berdasarkan telat struktur yang kalian lakukan, apakah virus tersebut sebuah sel?
Apakah virus adalah makhluk hidup? Virus bukan merupakan sebuah sel karena virus tidak memiliki komponen sel, tetapi hanya memiliki DNA dan RNA. Dan virus bukanlah makhluk hidup karena memiliki ketergantungan pada sel inang. Pertanyaan kedua, bagaimana cara virus corona menyebar? Virus corona menyebar melalui beberapa cara. Droplet pernafasan, kontak fisik, permukaan yang terkontaminasi, dan ruangan dengan ventilasi buruk. Yang kedua, mengapa mencuci tangan dengan sabun dapat mengurangi penyebaran virus corona? Mencuci tangan dengan sabun akan mengurangi penyebaran virus karena sabun dapat memecah lapisan lemak yang melindungi virus sehingga virus menjadi tidak aktif dan mudah dibilas. 3. Mengapa penggunaan masker disarankan dalam pencegahan penularan COVID-19? Penggunaan masker disarankan dalam pencegahan penularan COVID-19 karena masker efektif dalam menghalangi penyebaran virus. Nomor 4, apa fungsi mengonsumsi gizi seimbang dalam pencegahan penularan COVID-19? Fungsi dari mengonsumsi gizi seimbang dalam mencegah penularan COVID-19 adalah dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satunya adalah kunci agar tidak tertular virus COVID-19. 5. Dari sekian anjuran, adakah anjuran lain yang dapat kalian sampaikan dalam pencegahan penularan virus corona? Jawabannya, yang bisa kita lakukan dalam pencegahan penularan virus adalah meningkatkan daya tahan tubuh, menghindari menyentuh wajah, vaksinasi, jaga kebersihan lingkungan, dan berjemur di bawah sinar matahari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2 ya. Jadi hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2, jawabannya itu sudah benar. Kelompok 1 sudah benar, kelompok 2 sudah benar karena memang terjadi perbedaan antara struktur virus corona dengan struktur virus bakteriofag. Kemudian bagaimana cara mencegah agar tidak tertular atau tidak terinfeksi virus corona? Yang pertama harus mencuci tangan. Setiap selesai beraktivitas harus mencuci tangan. Kalau tidak mau mencuci tangan ada hand sanitizer. Tahu? Tahu. Itu tidak ribet lagi karena tidak perlu mencuci tangan. Tinggal mengambil hand sanitizer kemudian dioleskan pada tangan sudah selesai. Ya. Karena terbukti ampuh dapat membasmi virus-virus yang biasanya bisa saja menempel pada tangan kalian ya. Iya Bu. Oke. Kemudian sekali lagi Ibu tekankan, virus itu bukan makhluk hidup. Memang dia sama dengan manusia, ada bereproduksi, tapi reproduksinya di sini beda dengan manusia. Kalau misalnya virus bereproduksi dengan 5 tahapan ya, ada tahap absorpsi, kemudian ada tahap penetrasi, ada tahap sintesis, kemudian ada tahap pematangan, dan yang terakhir ada tahap lisis. Kalau manusia kan bereproduksi dengan cara melakukan pembuahan, toh? Ya. Toh? Tahu toh? Ya. Nah, kalau virus dia bereproduksi melalui 5 tahapan-tahapan yang Ibu jelaskan tadi ya. Ya. Oke. Jadi kelompok 3 dan kelompok 4, bagaimana menurut kalian? Apakah jawaban yang diberikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 tadi sudah benar? Benar. Iya, ya.
Ibu rasa kelompok 1 jawabannya sudah benar sekali, kelompok 2 juga begitu, dan Ibu rasa kelompok 3 dan kelompok 4 juga sama ya. Tapi karena waktu kita sudah mepet, jadi kelompok 3 dan kelompok 4 nanti akan ada tugas yang lainnya di pertemuan selanjutnya ya. Ya. Oke, sekali lagi Ibu kembali ke materi yang pertama. Sejarah penemuan virus ya. Jadi ingat-ingat saja bahwa virus itu ditemukan pertama kali oleh ilmuwan asal Jerman ya, Adolf Meyer pada tahun 1883. Kemudian virus itu banyak sekali bentuknya, ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk oval, ada yang berbentuk seperti batang, dan ada yang berbentuk seperti huruf T. Contohnya virus bakteriofag ya. Oke, kemudian virus dapat bereproduksi, tapi cara reproduksinya itu beda dengan cara reproduksinya yang ada pada manusia ya. Kemudian cara-cara pencegahan virus ini banyak sekali sebenarnya. Ada memakai masker, mencuci tangan ya. Jadi adik-adik biasakan kalau misalnya setelah beraktivitas ada baiknya untuk mencuci tangan ya. Ya. Ciri-ciri tubuh virus kalian sudah paham ya. Cara hidup virus, jadi virus cuman bisa hidup pada sel inang yang cocok. Kalau misalnya si marik daya tahan tubuhnya lebih kuat dari si virus ini, maka dia tidak akan mudah terinfeksi oleh virus ya. Makanya bagaimana cara agar daya tahan tubuh kita itu kuat? Yang pertama ada pemberian vaksin ya, bisa diberikan vaksin. Kemudian yang kedua mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian berjemur, rajin-rajin menjemur, atau biasanya kalau hari Sabtu pagi atau Minggu pagi boleh kalian ambil waktu untuk olahraga. Misalnya jogging, nah itu kan bisa mendapatkan vitamin D dari matahari ya. Ya Bu. Ya, ini sudah ya, peranan virus yang menguntungkan dan peranan virus yang merugikan. Ini sudah paham ya? Sebenarnya banyak sekali di sini virus-virus yang dapat merugikan, tetapi tidak semuanya di sini yang Ibu jelaskan. Iya Bu. Oke, bagaimana sudah paham dengan materi virus? Sudah Bu, paham. Oke, sudah paham ya. Oke, semuanya sudah paham. Ada siswa yang bersedia untuk memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari dari pertama tadi sampai di akhir materi ini. Adakah yang bersedia untuk memberikan kesimpulan? Oke, Kristi silakan. Iya. Jadi kesimpulan dari materi virus adalah virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun, dan virus ditemukan oleh Adolf Meyer pada tahun 1883. Virus adalah partikel kecil mikroorganisme yang tidak memiliki struktur seluler. Virus bersifat aseluler atau tidak memiliki sel. Reproduksi virus terbagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap adsorpsi, tahap penetrasi, sintesis, pematangan, dan lisis. Peranan virus ada yang menguntungkan dan merugikan. Yang menguntungkan dapat menjadi senjata biologis untuk membasmi bakteri, sedangkan merugikan dapat menyebabkan penyakit. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Kristi. Berikan aplaus untuk Kristi. Oke, jadi adik-adik Ibu rasa semua sudah paham di sini ya. Oke, silakan adik-adik kita kembali lagi untuk melakukan ice breaking supaya lebih semangat di materi terakhir ya. Oke, silakan ambil pulpen sebanyak 5. 1 kelompok 4.
Oke, 5 orang 4 pulpen ya. 5 orang 4 pulpen, 6 orang 4 pulpen. Oh, 6 orang 5 pulpen. Ada pulpen? Oh, bisa. Siap, ini berapa orang? 1, 2, 3. Oke, 5 4 pulpen ya. 6 5 pulpen ya. Perhatikan yang tidak, misalnya yang tidak dapat pulpen nanti akan menjawab pertanyaan yang ada di games. Sudah siap? Kalau sikat berarti ambil pulpennya ya. Kemudian kalau sakit kalian menunjukkan perut atau kepala. Kemudian kalau sikut kalian memegang sikut ya. Jangan ada yang pegang meja. Oke. Jangan Siap ada yang ya? pegang meja. Jangan pegang meja. Oke. Mulai ya. Sakit. Sikat. Cepat sekali ya. Mancur pulpen begini model. Oh iya, ulang ya. Ya Pak Subadi itu. Oke, ulang ya. Ulang. Alah, jangan bakar meja. Oke, 1, 2, 3. Sakit. Sikat. Siapa? Sama ya? Oh ya, Aryo. Sakit, sikut, sikat. Sakit ini. Di Sikut, sini ada yang tidak dapat pulpen. Oke, Nopi. Di sini. Aryo sakit, dengan Nopi di sikut, sini. sikat. Sepania, satu orang. Sini Sepania. Kurang 1. Sudah berapa orang? 1, 2, 3, 4. Pas ya. Pas saja ya. Oke, sudah selesai. Pas ya. Nah, yang tidak mendapat pulpen tadi, silakan menjawab pertanyaan yang ada di papan. Tinggal ditekan saja ya. Aduh, ada yang mau dapat jawab ini. Sana HIV. Influenza. Bukan. Oke. Yang kelompok yang tidak mendapatkan pulpen, siapa yang mau maju duluan? Yang menjawab soal nomor 1. Aryo siap? Oke, Aryo, gambar virus apakah ini? Ini gambarnya ini. Gambar virus apa, Aryo? Ini virusnya. Ini. Ditekan, coba ditekan. Yang mana? Kita lihat ya, Pak. Ya, jawabannya benar ya. Selanjutnya. Gacor. Siapa yang selanjutnya? Sepania ya. Sepania, ayo di sini Sepania. Sepania, struktur virus apakah ini? A. Influenza, B. Rabies, C. Cacar air, D. Bakteriofag. Ini struktur virusnya ini. Struktur virus apa ini Sepania? Bakteriofag. Kita lihat jawabannya ya. Apakah benar bakteriofag? Selanjutnya Novi. Di sini tunjukkan cara pertama yang harus kita lakukan agar terhindar dari virus corona. A. Mencuci tangan, B. Memakai masker, C. Menjaga jarak, dan D. Makan dan minum. Mana Novi? Mana? A, B, C, D atau E? A.
Ayo Novi. Mana? Pakai masker sih. A. Iya, bagian A ya. Kita lihat apakah jawabannya benar. Iya, jawabannya salah. Jawabannya adalah B. Oke, yang terakhir. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? A. Lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif. B. Lewat makan dan minum. C. Lewat jarum suntik. Dan D. Lewat paparan sinar matahari. Oke, kita lihat jawabannya benar atau salah ya. Iya, jawabannya benar. Oke, terima kasih. Oke, Ibu Rasa, silakan duduk. Ibu Rasa semuanya sudah paham dengan materi yang Ibu ajarkan tadi ya? Ya. Sudah paham semuanya? Paham. Oke, jadi insya Allah pada pertemuan berikutnya, perhatikan ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas materi vaksin virus ya. Oke, ini ada sedikit motivasi dari Ibu. Yang pertama, untuk adik-adik, belajar itu tidak hanya dari guru saja, ya. Kalian bisa belajar dari berbagai sumber manapun. Apalagi sekarang teknologi semakin canggih, bisa belajar lewat Google, banyak sekali ya media belajarnya, kemudian bisa belajar lewat buku, banyak sekali media belajar yang bisa kalian dapatkan. Kemudian jangan cuma beranggapan nanti datang di sekolah baru belajar. Di rumah pun kalian bisa belajar, apalagi di sini pasti kalian ada yang memiliki cita-cita ingin menjadi dokter kan? Ingin menjadi perawat, ada yang ingin menjadi polisi, ada yang ingin menjadi polwan, ada yang menjadi guru. Kita tidak bisa tahu, mungkin di beberapa tahun yang akan datang kalian yang akan menggantikan Ibu di sini ya. Jadi guru bukan cuma sebagai sumber belajar utama kalian ya. Belajar bisa di mana saja, di rumah bisa, di sekolah bisa, belajar dengan orang tua pun bisa. Kalau belajar dengan orang tua kira-kira belajar tentang apa? Belajar tentang kehidupan. Kehidupan. Tentang apa? Tentang adab, tata krama, rasa tanggung jawab ya. Santun. Jadi hanya itu saja yang Ibu sampaikan. Semoga kalian yang ada di sini ke depannya bisa sukses. Amin. Dan semoga apa yang kalian dapatkan selama proses pembelajaran dapat kalian terapkan di kehidupannya sehari-hari kalian ya. Misalnya kalian kan sudah memahami tidak bisa minum satu gelas yang sama, kemudian dengan wadah yang sama, kemudian sebelum sesudah beraktivitas ada baiknya mencuci tangan ya. Oke. Yang terakhir, bagaimana perasaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Ada yang lagi galau? Tidak ada. Tidak ada ya. Alhamdulillah. Jadi Ibu rasa semuanya di sini dalam keadaan bahagia. Semoga bukan hanya hari ini saja kalian diliputi perasaan bahagia, tapi di mata pelajaran selanjutnya juga seperti itu ya. Amin. Kunci utamanya selalu berpikir positif ya, berpikir positif. Kemudian jika kalian belum menemukan orang baik dalam kehidupannya kalian, jadilah orang baik tersebut. Ya. Oke ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kita semua.